Saya lupa nggak bawa kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung praktek dan mengulangi yang kemarin. Nanti langsung saya tambah ya prakteknya. Yang pertama kemarin kita sudah terkait fi'il fa'il dan mubtada khobar. Sampun ya. Coba misalkan saya tulis kalimat sederhana seperti ini. Ya. Perhatikan qala rasul al-Qur'anu kitab karim. Qala apa maknanya? Berkata. Ar-rasul utusan. Yang dimaksud utusan siapa? Allah. Al-Qur'anu Quran, kitabun kitab, harimun mulia. Cobi ini dimaknai menggunakan perangkat seperti yang biasanya kita maknani. Ya, cobi. Qala. Apa? Ya, terus? Sampai situ aja dulu. Qala kalimat apa? Fi'il. Fi'il ada berapa? Apa saja? Madhi, mudhari', amr. Ini fi'il apa ini? Madhi ya, cirinya gampang. Dia bukan makna perintah, berarti bukan amr. Tidak didahului anita, berarti bukan mudhari'. Berarti satu-satunya kemungkinan tinggal fi'il madhi. Kalau fi'il madhi waktunya kapan berarti? Lampau. Berarti di sini otomatis kita kasih makna telah. Jadi meskipun dia tidak ada secara arti, karena kita tahu ini fi'il madhi, kita baca qala telah berkata. Fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Berarti ar-rasulu kita jadikan sebagai apa? Fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa. Kategorinya apa? Isim mufrad. Isim mufrad rafa'nya dengan dhammah. Makanya dibaca ar-rasul. Fi'il dan fa'ilnya disebut sebagai apa? Jumlah fi'liyah. Ini namanya untuk mengingat kita teman-teman. Monggo dibaca ulang. Qala. Nah, karena di sini sudah ada alnya, berarti tertentu seorang utusan. Utusan yang kita pahami semua. Oleh si pembicaranya ya paham, si yang diajak bicara juga paham, karena ada alnya itu. Bukan utusannya presiden, bukan utusannya Pak Menteri, tapi yang dimaksud utusan Allah. Lah itu yang dari mana kita paham? Dari al ini. Kemudian Al-Qur'an kitabun karim. Gimana berarti maknanya? Coba Al-Qur'an monggo dibaca. Diharakati. Nah, ketemu ya. Monggo bareng-bareng lagi. Al-Qur'an nu apa nah? Kita bahas dulu sebelum kita baca ulang. Kalimat apa ini? Isim. Langsung kita bahas kedudukan dan kategori. Kedudukannya apa? Kedudukan itu kategori. Kedudukannya apa? Mubtada. Nanti kita baca apa? Bahwa. Mubtada i'rabnya harus rafa. Kemudian kategorinya apa? Isim mufrad. Maknanya satu. Isim mufrad rafa'nya ditandain apa? Berarti Al-Qur'an nu.
Kitab kita jadikan apa? Biasanya khabar dibaca apa? Khabar dibaca apa? Adalah, ya. Terus i'rabnya khabar apa? Rafa. Kategorinya apa kitab? Berarti ditandai pakai apa? Dhammah. Maka jadilah dibaca kita bu apa bun? Karena tidak ada alnya kita tanwin. Berbeda dengan di sini tadi, karena ada alnya maka tidak tanpa tanwin. Paham ya? Karim jadikan apa? Naat, ya. Apa naat dibaca apa biasanya? Yang ini jadi naat namanya. Naat dari mana? Dari kitabun. Kitabun tadi i'rabnya apa? Rafa. Berarti naatnya juga rafa. Kategorinya apa? Isim mufrad. Isim mufrad rafa'nya ditandai, berarti dibaca rimun. Sekarang kita baca dari awal. Qala, monggo. Terus sakit ya. Kita ulangi bareng-bareng. Qala telah berkata. Siapa ar-rasulu? Utusan itu. Al-Qur'anu, bahwa Al-Qur'an adalah kitabun, kitab karimun yang mulia. Sampai di sini paham ya? Paham. Saya naikkan sekarang. Coba, Al-Qur'anu kitabun berarti terdiri dari susunan apa namanya? Susunan apa? Namanya jumlah, terdiri dari apa? Terdiri dari apa? Mubtada dan khabar. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kemarin sudah sedikit, tapi ini kita ulangi. Saya lanjutkan. Di situ sudah ada Al-Qur'anu qala Rasul, Al-Qur'anu kitabun karim. Sekarang kita lanjutkan. Jenengan angan-angan. Ya. Tulisannya kurang bagus ya. Bisa dilihat tapi ya. Bisa ya. Punten tulisannya kayak ceker ayam. Perhatikan niki. Al-Qur'an ala sudur mukminin. Cobi. Al-Qur'an maknanya apa? Quran. Ala pada atau di, boleh ya, boleh pada atau boleh di. Sudur hati atau dada. Tapi banyak ya, hati. Tapi jangan hati-hati. Kenapa? Hati pokoknya banyak. Hati-hati atau ya hati-hati aja, karena maksudnya bukan dada tapi hatinya. Hati-hati. Al-mu'minin apa? Orang-orang beriman. Cobi ini dimaknai. Di mana maknainya? Okay. Adalah ada. Bisa? Cobi sekali lagi. Al-Qur'anu
Tapi kita anu dulu, apa namanya, kita bahas bersama dulu. Al-Qur'anu kalimat apa? Isim. Pun di sini kita tetapkan dulu. Ini mau kita jadikan apa dia? Jadikan apa? Mubtada. Ya, kalau pokoknya sesuatu yang dibahas kok ditaruh di awal, itu jadikan saja sebagai mubtada. Ya, sesuatu yang dibahas dalam bahasa kerennya subjek. Ya, sesuatu yang sedang dibahas kok berada di posisi di depan, berarti dia apa? Mubtada. Mubtada i'rabnya harus apa? Biasanya mubtada kita baca apa? Bahwa. Berarti Al-Qur'anu bahwa Quran, gitu ya. Dan kategorinya apa Al-Qur'an? Isim mufrad. Berarti tanda rafa'nya dengan apa? Berarti dibaca apa? Al-Qur'anu. Ala kalimat apa? Huruf apa? Huruf jar punya nama lain apa? Jar. Maka setelah jar belakangnya pasti majrur. Jadi langsung bypass saja. Berarti sudur ini pasti posisinya apa? Majrur. Karena setelah jar pasti majrur. Paham ya? Nah, sudur itu kalimat isim. Dia kedudukannya majrur. Kategorinya apa? Jamak atau mufrad? Jamak, kan maknanya banyak. Jamak apa? Jamak apa? Taksir. Karena bedanya apa? Jamak ada berapa? Apa saja? Taksir, terus mudzakkar salim, muannas salim. Kalau muannas salim diakhiri apa? Alif ta. Kalau mudzakkar salim ditambah apa? Wawu nun atau ya nun. Kalau tidak model dua-duanya taksir. Sudur model yang mana? Taksir. Kan di akhirnya tidak ada alif ta, tidak ada wawu nun ya nun. Berarti jamak apa? Taksir. Wan. Jamak taksir di sini majrur, berarti i'rabnya apa kalau majrur? Jar. Berarti tanda jarnya menggunakan kasrah. Berarti ala suduri. Pun nggih, bisa nggih. Al mukminina, cobi yang ini belum sudah pernah saya bahas tapi sudah lama enggak kita pakai. Ada yang tahu al mukmin di hati-hatinya orang yang beriman. Berarti al mukminin jadi apa? Mudhaf ilaih. Masih ada yang ingat? Alhamdulillah. Berarti al mukminin namanya apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ada yang masih ingat i'rabnya apa? Jar. Pun, sekarang kategorinya apa al mukminin? Jamak apa? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim jarnya dengan apa? Ya, makanya al-mu'minin. Kalau misalkan rafa dibacanya gimana? Mu'minuna, ya. Bon, berarti sekarang kita baca ulang. Al-Qur'anu, monggo. Terus bahwa Al-Qur'an ala suduril mu'minin. Nah, ada yang merasa kurang betul? Kenapa? Kurangnya di mana? Ada mubtada, belum ada apa? Khabar. Padahal itu sepasang itu. Ya, sepasang dia benar-benar nyantol. Ya. Jadi mubtada harus ada. Nah ini khabarnya sudah ada belum? Belum. Ini yang kita maksud di pertemuan kemarin sudah. Yang menjadi khabar adalah ini. Jar majrur ini. Di sini ada jar, ada majrur. Susunan jar majrur inilah yang menjadi khabar dari mubtada. Sehingga kita bacanya Al-Qur'anu bahwa Al-Qur'an ini mubtada adalah ala suduril mukminin ada. Nah, kalau khabarnya kok berupa jar majrur, maknanya ditambahi apa? Ada. Paham ya? Maka kita baca bareng-bareng. Al-Qur'anu bahwa Al-Qur'an adalah ala suduril mu'minina, ada pada hati-hati orang-orang beriman. Sampai mriki paham? Saya kasih contoh yang lain, yang mudah.
Al muslimuna cobi jenengan terus nanti cobi ada sebelum saya harokati sama sekali coba dibaca dikasih al aja terus jadi sekarang kita analisa dulu sebelum kita harokati ini kalimat apa kedudukannya kita jadikan apa mubtada ya karena dia yang sedang dibahas di posisi di awal berarti mubtada i'rabnya harus rafa. Kategorinya apa maknanya al muslimuna satu apa dua banyak berarti apa jamak apa namanya jamak mudzakkar salim ketika rafa harus apa pakai wawu. Berarti di sini ada wawu. Ini jangan sampai kita dia nasab nggak mungkin. Sudah pakai nggak mungkin nasab, nggak mungkin jar. Satu-satunya kemungkinan dia harus rofa. Lah rofa yang di depan itu ya satu-satunya kemungkinan dia mubtada. Paham ya? Jadi sudah kekunci maknanya kekunci oleh keberadaan wawu ini. Al muslimuna bahwa orang-orang Islam. Nah, mubtada butuh penjelasan oleh apa? Khobar. Kenapa orang-orang Islam? Adalah, nah di mana adalahnya? Fil jannati adalah di dalam surga. Tapi fi kalimat apa? Huruf apa namanya? Huruf jar. Huruf jar disebut juga jar. Pasti setelahnya berarti al jannati apa? Majrur. Majrur berarti i'rabnya harus jar. Di sisi yang lain kategorinya apa? Isim mufrad. Isim mufrad jarnya dengan berarti al jannati. Coba sekarang dibaca ulang. Al muslimuna monggo. Dikasih tambahan apa? Ada. Kalau khobar berupa jar majrur ditambahi kata apa? Ada di dalam surga. Lanjut. Wal kafirun langsung dimaknai mawon. Dan apa? Dikasih apa? Coba kafiruna dijadikan apa? Kedudukannya apa? Mubtada. Berarti bacanya gimana? Dan bahwa loh ini kan sudah ada dannya. Dannya ini berarti menghubungkan satu susunan dengan susunan yang lain. Paham nggih? Bukan menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, tapi menghubungkan satu susunan dengan susunan yang lain. Sama misalkan begini, saya belajar di masjid, ibu memasak di dapur, dan ibu memasak di dapur. Berarti dannya ini menghubungkan siapa? Kalimat saya belajar di masjid dengan kalimat ibu memasak di, bukan menghubungkan saya dan ibu. Karena kalau menghubungkan saya dan ibu maknanya saya belajar di masjid dan ibu. Beda betul? Paham maksudnya betul? Ya, saya ulangi ya. Misalkan saya tulis di sini, saya belajar di kamar misalkan ya, di kamar. Terus di sini ada kalimat lain, ibu memasak di dapur. Nah, ini kan satu susunan, ini juga satu susunan. Susunan pertama dan susunan kedua dihubungkan dengan satu kalimat dan. Jadi dan itu tidak selalu menghubungkan kata per kata, tapi bisa juga menghubunggan kalimat per kalimat. Kalau contoh kata yang per kata, misalkan saya dan ibu makan, misalkan ya, saya dan ibu makan di
rumah misalkan atau di rumah makan ya. Ini berarti dannya menghubungkan saya dan ibu. Tapi kalau yang di bawah ini berarti dannya menghubungkan apa? Satu kalimat susunan panjang dengan kalimat panjang yang lain, bukan kata per kata. Paham ya? Nah, ini juga sama. Wa-nya di sini menghubungkan al-muslimuna fil jannah dengan al-kafiruna fin nar. Jadi jangan bingung. Pun al-kafiruna kita ulangi lagi. Oke. Dan bahwa orang-orang kafir terus adalah finnari, ada di dalam neraka. Apa nar? Neraka. Neraka itu makna nar itu makna aslinya apa? Api. Ya, jadi neraka itu nanti penuh dengan api. Cuman kalau kita pengen ketemu artis ya harus ke neraka. Katanya lebih banyak di sana. Katanya saya juga nggak tahu. Katanya. Artis-artis yang nggak bener ya. Kalau artis yang bener ya surga. Bun, kita lanjut. Al-kafiruna finnar. Kita maknai, kita ulangi. Wal kafiruna, monggo. Dan apa? Bahwa dan orang-orang kafir adalah finnari, ada di dalam. Bun, saya tanya, berarti yang menjadi khobar apa? Finnar berupa apa namanya? Susunan jar majrur. Pun bisa dipahami ya? Finnari. Jadi yang menjadi khobar bukan fi, bukan anar, tapi susunan jar majrur fin. Pun. Nah, contoh lain misalkan al-imamu, seorang imam ya, imamu fil masjid. Jadi sekarang ini dimaknai sama. Ini akan banyak sekali kita gunakan nanti. Coba dimaknai. Monggo. Al-imamu, bahwa imam, seorang imam adalah ada di dalam masjid. Jadi al-imamu, bahwa seorang imam adalah fil masjidi, ada di dalam masjid. Pun clear? Pun. Sekarang saya naikkan. Jadi adalah, ada. Nah, adalahnya itu untuk khobarnya. Ada itu karena di sini berupa apa? Jar majrur. Pun. Sekarang saya naikkan sedikit. Ini nanti, ini pun paham ya insyaallah ya. Nah, ini nanti terkadang dibalik. Ya, terkadang dibalik ketika memang penegasannya itu bukan kepada mubtada'nya tapi kepada khobarnya. Perhatikan. Al-muslimuna fil jannah, ya, al-muslimuna fil jannati nanti bisa dibalik fil jannati al-muslimuna wa finnari al-kafiruna. Ya, di sini juga bisa fil masjidi al-imam atau imamun tanpa al juga boleh. Imamun. Berarti kita maknai sekarang. Cara maknainya kalau jar majrurnya didahulukan, ya, jar majrur yang sebagai khobar kok didahulukan, maka kata-kata adanya nanti taruhnya di sini. Fil jannati adalah di dalam surga, al-muslimuna, bahwa ada orang-orang muslim. Paham? Bisa dibolak-balik kata-katanya, tapi nanti yang kita perlu perhatikan kata adanya ini di mana penerjemahannya. Kalau yang model awal adanya itu berada di susunan jar majrurnya. Kalau yang dibalik seperti ini, adanya, lafadz ada, kata ada ini kita taruhnya pas waktu memaknai mubtada. Coba dengan ikuti. Fil jannati, adalah di dalam surga, al muslimuna, bahwa ada orang-orang Islam,
wa finnari, dan adalah di dalam neraka, al kafiruna, bahwa ada orang-orang kafir, fil masjidi, adalah di dalam masjid, imamun, bahwa ada seorang imam. Paham ya? Ya, di sini sama. Fil jannati tetap sebagai khobar, al muslimuna sebagai mubtada. Bedanya apa? Yang di awal tadi itu normal, yaitu susunannya mubtada baru khobar. Yang kedua ini sudah dibalik, maka nanti muncul istilah namanya khobar muqaddam. Nah, napa? Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Nah, harusnya khobar itu di akhir, tapi di sini didahulukan. Maka mubtada'nya dibalik, mubtada' muakhkhar. Napa? Mubtada' yang diakhirkan, muakhkhar. Mubtada'nya diakhirkan karena harusnya mubtada' itu di awal, tapi ini malah di akhir. Pun sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini nanti akan banyak kita temui di dalam membaca Al-Qur'an. Misalkan lahu maghfiratun, atau lahum, biasanya yang banyak lahum. Lahum maghfiratun min rabbihim. Misalkan di Al-Qur'an ya, di sini lahum maghfiratun min rabbihim. Coba jenengan maknai sekarang yang ini. Lahum, hum biasanya maknanya apa? Hum, mereka. La, bagi ya. Ini berarti lahum apa maknanya? Bagi ya. Maghfiratun apa? Ampunan. Ampunan min, dari, Rabbi, Tuhan, him, mereka. Pun, coba berarti gimana bacanya? Lahum enggak? Adalah bagi mereka, itu namanya khobar muqaddam, berupa jar majrur. La-nya ini kan huruf jar, atau disebut apa? Jar. Maka pasti yang bawahnya ini apa? Yang sebelahnya apa? Majrur. Lah susunan jar majrur itu kalau posisi di awal kalimat itu kebanyakan dia sebagai khobar muqaddam ini tadi. Khobar yang didahulukan, sehingga kita bacanya lahum, adalah bagi mereka. Monggo. Lahum. Terus maghfiratun. Nah, bahwa ada ampunan. Nah, gitu ya. Terus min rabbihim, dari Tuhan mereka. Pun paham saya ngriki? Nah, ya, jadi ini susunan mubtada dan khobar bisa dibalik menjadi khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Pun ini nanti jenengan di akhir ayat itu akan banyak kita temui seperti ini. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, Allah lahu ma fis samawati, ya. Lahum adzabun alim. Itu lahum seperti itu susunan jar majrur yang menjadi khobar muqaddam. Sampun ya? Ada pertanyaan sampai sini, Ibu-ibu? Setelah ini saya jelaskan yang kemarin di grup dipertanyakan. Nggih, monggo. Yeah. Kalau misalkan tidak di depan, berarti tinggal ini maghfiratannya ditaruh di depan al. Tapi kalau taruh di depan harus pakai al maghfiratu, bahwa suatu ampunan adalah lahum, bagi orang-orang yang beriman atau bagi mereka. Jadi di sini al maghfiratu diposisikan jadi mubtada, lahu adalah lahum, bagi mereka.
min rabbihim tetap sama. Nggih, ngoten kira-kira nggih. Seringnya yang atas ini, lahum maghfiratun. Mengapa kok seringnya yang atas? Karena fokusnya adalah kabar gembira bagi mereka. Bagi mereka, ini biar senang. Nah, ada ampunan dari Tuhan. Jadi yang seperti itu khobarnya yang didahulukan. Untuk mubtada khobar dan khobar mubtada yang dibolak-balik ini nanti sama, cuman beda di fokus. Sama kalau kita ngomong, misalkan Wahyudi ada di rumah, dengan di rumah ada Pak Wahyudi, beda kan? Sama tapi hampir sama tapi sebenarnya beda. Bedanya di mana? Fokus informasinya. Yang difokuskan informasi yang mananya. Gitu ya. Misalkan kita katakan ada seorang laki-laki di dalam rumah. Ya, berarti kita paham siapa itu yang di dalam rumah. Tapi kalau kita katakan sebaliknya, kita boleh tidak tahu. Di dalam rumah ada seorang lelaki. Kita boleh tidak tahu siapa itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Baik, itu saya rasa kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan terkait yang kemarin ditanyakan. Sudah 13.40. Kok cepat banget ya? Kurang 5 atau 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin banyak pertanyaan terkait dengan fi'il mudhari. Ini kita memang masih fokus ke isim ya. Masih fokus ke isim karena isim itu lebih mudah dipahami daripada fi'il. Kalau fi'il nanti kita harus agak bertarungnya agak lumayan. Tapi saya berharap besok pertemuan satu hari yang besok, yang Jumat itu saya berharap kita agak lumayan fix tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Harapan saya pertemuan besok nuwun sewu Pak Muradi, nuwun sewu, misalkan sampai 2:30 boleh mboten? Boleh nggih? Pertemuan besok siap mboten nek sampai 2:30? Siap nggih. Jadi pertemuan besok itu kita bahas fi'il. Fi'il fokus ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, ini saya kasih intro dulu fi'il mudhari. Fi'il madhi dan mudhari kita, tapi penjelasannya karena hari ini tidak cukup waktu saya jelaskan di hari Jumat. Pas yang hari Minggunya itu kita godok informasi dari awal sampai akhir. Paham nggih? Jadi besok itu kita fikskan terkait dengan fi'il madhi dan mudhari. Isim ya seperti ini isim. Insyaallah jenengan sudah lumayan paham. Nanti kita kita latihan dari pagi sampai siang di hari Ahadnya. Nanti isim fi'il huruf kita tapi langsung dalam latihan seperti ini. Ya, nanti saya siapkan Saya siapkan lembarannya untuk latihan ya, untuk latihan. Terus nanti saya akan kirim di grup. Jadi insyaallah setelah hari Jumat, berarti Jumat malam atau mungkin hari Sabtunya, saya akan kirim di grup apa yang akan kita pakai latihan. Jadi jenengan otak-atik dulu itu. Jadi malam mingguannya nggak usah nongkrong. Malam mingguan sambil bawa kopi sambil otak-atik nggih. Otak-atik ini jadikan mubtada. Jenengan nanti kasih begini. Jadi kalau mubtada kasih aja mim, itu mubtada. Kalau khobar kasih aja kho. Kalau fa'il kasih aja begini fa ya, tanda-tandanya. Nanti insyaallah saya siapkan. Nah, setelah itu pas kita di sini langsung kita coba. Nah, jadi yang kita sudah tes itu kita sendiri itu benar atau tidak. Nah, kalau santri dulu, jadi saya dulu Pak kalau mau ngaji itu misalkan ini mau jelaskan tentang bab fa'il, saya sudah baca dulu sekian kitab tentang bab fa'il. Nanti baru ketika ustadznya jelaskan, oh yang ini benar, yang ini pemahaman saya salah, gitu. Tapi santri sekarang sudah jarang yang seperti itu. Kalau jenengan kan semi santri ya, jadi tenang aja nggak apa-apa. Tapi itu sudah jarang saya temui. Jadi dulu saya biasa begitu, guru jelaskan bukan kosong, tapi kita sudah punya angan-angan sehingga kita pemahaman saya salah, ternyata yang benar ini. Itu nanti beda jadinya. Ya, itu nanti jadinya beda. Baik, itu nanti insyaallah saya kasih gambaran dulu tentang fi'il. Masih ada 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat jenengan perhatikan. Orang Arab itu akan mengatakan satu kata itu
terkadang dengan isim, terkadang dengan fiil. Bedanya apa? Untuk perkataan yang di situ nanti perlu ada penjelasan waktu akan dikatakan menggunakan fiil. Fiil ini nanti ada 3, ada fiil madhi, apa? Ada fiil mudhari, ada fiil amr. Pun. Ayo napa? Amr. Tapi yang inti itu adalah madhi dan mudhari ini. Amr itu dibentuk dari mudhari. Jadi amr boleh kita anggap tidak ada dulu. Karena amr itu menyesuaikan atau sesuai dengan mudhari'nya. Sehingga nanti yang harus kita ketahui bahwa fi'il itu selalu memiliki 2 bentuk, yaitu madhi dan bentuk mudhari'. Pun. Nah, ketika mau menjelaskan sesuatu yang telah dilakukan, nanti yang digunakan fi'il madhi. Ketika mau menjelaskan sesuatu yang sedang atau akan dilakukan, yang dipakai fi'il mudhari'. Nah, terus kemudian ini nanti akan ada perubahan, itu yang namanya ilmu shorof. Jadi kita ini baru nahwu, shorofnya belum. Jadi shorof itu nanti akan berkaitan dengan perubahan satu kata menuju kata yang lain untuk mendapatkan arti yang diinginkan. Dalam bahasa Indonesia juga ada, tapi mudah sekali kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab agak sedikit rumit. Contoh dalam bahasa Indonesia, ada namanya kata dasar, yang kemudian kata dasar ini akan berkembang maknanya dengan adanya imbuan. Imbuan ini bisa berupa awalan, bisa berupa sisipan, bisa berupa akhiran. Misalkan kata dasarnya masak, kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kalau kita pengen menjadi kata benda, tinggal ditambahi an, masakan, jadi benda. Paham ya? Kalau kita pengen ini fokus, ini benar-benar kata kerja, tinggal di depannya dikasih memasak. Paham ya? Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Teman, mau jadi kata benda, pertemanan. Jangan lihat, sebenarnya sama. Dalam bahasa Indonesia polanya juga berubah-ubah. Yang awal tadi masak, biar jadi kata benda cukup ditambah an, masakan. Tapi yang teman kok jadi ribet, kok jadi pertemanan. Bukan ribet, beda betul? Beda. Lah bahasa Arab juga sami. Ada kalanya seseorang itu pengen merubah satu makna kalimat kepada makna kalimat yang lain. Contoh misalkan, saya kasih contoh nanti di sorofnya. Orang kalau berkata, telah berkata, orang Arab mengucapkan qola. Kalau sedang atau akan berkata, yaqulu. Perkataannya disebut qaulan. Qaul ini berarti perkataan. Kalau yang berkata, napa? Qailun, orang yang berkata. Kalau sesuatu yang dikatakan, maqulun. Ini diutak-utak. Kalau mau perintah, qul, katakanlah. Ini dibuat seperti ini. Namanya perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Lah induk semuanya ini adalah cabang, induknya itu ini. Jadi yang harus kita ketahui dari perubahan makna kata nanti berubah menjadi macam-macam, yang harus kita ketahui madinya apa, mudhoreknya apa. Nah, bagaimana cara mengetahui? Ikuti episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten, saya nggak bisa lebih lama karena ada kegiatan lain. Saya langsung nyuwun pamit ya, karena ada kajian di tempat lain. Baik, terima kasih. Mugi-mugi saged manfaat. Saya serahkan kembali ke Bapak Muradi.
Muhammadi selaku Ketua Takmir Ar-Rahman. Dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.